Hello guys, hello cat lovers, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang FUS atau Feline Urinary Syndrome, atau yang sekarang lebih dikenal dengan FLUT. Penyakit ini walaupun bukan virus, akan tetapi cukup berbahaya dan kasusnya juga cukup banyak ya guys. Terutama biasa dialami oleh kucing jantan, walaupun ada kalanya juga kucing betina bisa mengalami FUS. Kucing jantan dengan ras British Shorthair, Persia, Mixed Breed Persia, dan sangat jarang terjadi pada kucing lokal. Adapun gejala pada penyakit FUS ini adalah 1. Kesulitan atau sakit saat buang air kecil. 2. Frekuensi buang air kecil meningkat. Jadi kucing nanti akan lebih sering buang air kecil. 3. Mengeong dan bahkan menangis saat buang air kecil. Jadi saat buang air kecil dia seperti kesakitan gitu. 4. Ada darah pada air seni. Ini perlu diwaspadai ya kalau sudah ada darah ini. 5. Buang air kecil tidak pada tempat biasanya. Jadi dia suka buang air kecil atau pip di sembarang tempat. 6. Sering menjilat alat kelaminnya. Nah, karena dia merasa tidak nyaman, merasa kesakitan, maka kucing biasanya akan sering menjilat alat kelaminnya. Jadi itu kira-kira gejala kucing menderita FUS atau FLUT. Apabila ada salah satu kucing kita yang menunjukkan gejala seperti yang sudah disebutkan tadi, maka harus kita waspadai ya guys, sebab penanganan lebih dini akan lebih memungkinkan untuk sembuh. Mengapa bisa terjadi FUS? Karena sistem kemih kucing dapat mengalami peradangan atau menderita penumpukan mineral di kandung kemih. Mineral ini akhirnya dapat mengkristal dan kemudian terkumpul dan bergabung untuk membentuk seperti batu, sehingga dapat mengkristalisasi saluran kemih dan menghalangi aliran urin. Kucing tua yang sering buang air kecil juga mungkin menderita ginjal kronis atau penyakit sistematis lainnya. Mineral yang mengkristal dan membentuk seperti batu ini akan menghalangi saluran kencing kucing, sehingga kucing akan kesulitan untuk membuang air kecil, dan ini sangat berbahaya ya guys. Ada banyak faktor atau penyebab kucing menderita FUS atau FLUT. Yang pertama, pola makan. Biasanya kita akan memberi makan kucing itu tanpa terjadwal atau tanpa aturan, sehingga dalam satu wadah yang besar kita isi makanan penuh dan si kucing akan bebas makan kapan saja. Padahal pola makan yang terbaik adalah memberi pakan terjadwal. Misal untuk kitten itu 3 kali sehari dan untuk adult itu 2 kali sehari. Hal ini sangat berguna untuk menyehatkan sistem pencernaan si kucing. Bayangkan jika kucing kita makan terus-menerus sehingga dia akan melupakan dengan minum, sehingga jumlah makanan yang dimakan lebih banyak daripada air minum yang dia minum. Yang kedua, kebiasaan nge-mix makanan. Nah ini ya sobat cat lovers, ini banyak banget kita yang melakukan mix makanan, merek makan kita mix. Maksud kita sih untuk memenuhi standar gizi yang sempurna ya, padahal belum tentu itu yang terbaik untuk kucing kita. 3. Kucing kurang minum. Biasanya kucing menyukai air minum yang bersih, apalagi air yang mengalir, dan dia menyukai wadah yang besar dan agak tinggi dibanding dengan wadah yang kecil, dan dia menyukai air yang selalu fresh. Jadi air itu sebisa mungkin sering kita ganti, dan wadahnya pun agak tinggi dan agak besar, sehingga akan mendorong kucing untuk suka minum. 4. Kebersihan dan ketersediaan litter box.
Kucing biasa menahan pup atau pipnya jika litter boxnya itu terasa kotor atau belum kita bersih. Jumlah litter box juga harus sebanding dengan jumlah kucing yang ada. Jangan misal kucing 5 litter boxnya hanya 1 atau 2. Sebisa mungkin misal jumlah kucingnya 2, maka litter boxnya minimal 2 atau 3. Kucing yang kelebihan berat badan atau obesitas dan mereka yang memiliki gaya hidup pasif lebih berisiko mengalami masalah saluran kemih daripada kucing dengan berat badan sehat dan gaya hidup aktif. Kucing senior juga lebih rentan terhadap penyakit ginjal kronis dan penyakit sistematis lainnya. Ada juga beberapa anggapan bahwa kucing yang mengalami tingkat stres yang signifikan lebih mungkin mengalami masalah sistem perkemihan. Stres dapat disebabkan oleh penambahan kucing baru di rumah atau jumlah kucing yang terlalu padat, pindah tempat tinggal, atau birahi yang tidak tersalurkan. Cara merawat atau mengobati kucing yang susah kencing. Kita bisa memberinya obat yang bernama Batugin. Itu banyak sekali di all shop maupun di pet shop. Itu kita berikan Batugin. Lalu juga yang kedua, kita berikan pakan khusus yang untuk urinary. Ada beberapa merek yang sudah membuat pakan khusus untuk urinary ini. Bisa RC atau Meo dan lain-lain yang ada tulisannya urinary. Lalu yang ketiga juga bisa kalau mau menggunakan obat herbal mungkin bisa dibantu dengan daun keji beling. Itu nanti diambil daunnya beberapa helai kemudian direbus lalu didinginkan kemudian diminumkan pada si kucing. Atau juga misalnya tidak ada daun keji beling, bisa juga menggunakan daun sirsak. Nah, itu kita ambil beberapa lembar daun sirsaknya, sama caranya kemudian kita rebus hingga airnya tinggal sedikit, tinggal separuhnya, kemudian kita berikan kepada kucing secara rutin. Itu nanti lama-kelamaan kucing akan bisa kencing kembali dengan lancar. Akan tetapi jika kondisi si kucing sudah pipnya mulai berdarah, kemudian dia juga mulai lesu, tidak aktif, kemudian juga nafsu makannya sudah sangat menurun, begitu juga dengan minum, dan dia kesakitan, itu seharusnya kita segera membawa ke dokter untuk diambil tindakan kateter. Oke guys, itulah tadi videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.